Menang dramatis, Rafinha ribut dengan Benfica. Dortmund pecat Nuri Sahin, Ten Hag masuk. Tidak lagi melatih, Shin Tae-yong jadi aktor film. Ragnar jadi WNI karena Islam. Halo football lovers, sebelum lanjut ayo subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian selalu jadi yang pertama tahu kabar terbaru dunia sepak bola dari kami. Terima kasih. Kemenangan gila Barcelona di markas Benfica 5-4 menyisakan drama di luar lapangan. Winger andalan Barca, Rafinha, mencetak gol kemenangan di akhir injury time yang menutup comeback epic. Namun suasana memanas di lorong stadion setelah peluit panjang berbunyi. Laporan Movistar menyebutkan Rafinha terlibat perselisihan dengan pemain Benfica hingga polisi turun tangan memisahkan mereka. Dalam konferensi pers, Rafinha mengungkapkan insiden tersebut dipicu oleh cemoohan oleh pihak lawan yang akhirnya dibalas olehnya. Aku menghormati orang yang menghormatiku, tapi jika mereka menghinaku, aku tidak akan tinggal diam, tegas pemain Brasil ini. Meski demikian, Barcelona mengukuhkan posisi sebagai pemuncak grup Liga Champions dengan 18 poin. Mereka kini bersiap menjamu Atlanta di laga penutup fase grup. Pemain muda berbakat timnas Indonesia Marcelino Ferdinand kembali mencuri perhatian. Kali ini Lino tampil gemilang bersama Oxford U21 di babak perempat final Oxfordshire Senior Cup melawan Banbury United FC. Pemain berusia 19 tahun ini mencetak 2 gol dan 1 assist, berkontribusi besar dalam kemenangan telak 6-0 di Oxford. Gol kedua dan ketiga Lino menjadi sorotan, menunjukkan kualitas finishing memukau. Dia juga mengirimkan umpan matang untuk gol keempat yang dicetak oleh Leo Snowde. Dengan kemenangan ini, Oxford U21 melaju ke semifinal. Performa impresif Lino di level klub semakin membuktikan potensinya sebagai bintang masa depan sepak bola Indonesia. Borussia Dortmund resmi memecat pelatih Nuri Sahin setelah kekalahan 1-2 dari Bologna di Liga Champions. Sahin yang sebelumnya memiliki kontrak hingga 2027 gagal membawa Dortmund ke jalur kemenangan. Selama 27 pertandingan, tim hanya meraih 12 kemenangan dengan 11 kekalahan termasuk 4 kekalahan beruntun. Posisi Dortmund di Bundesliga juga merosot ke peringkat 10, terpaut 20 poin dari Bayern di puncak. Direktur olahraga Lars Ricken menyebut keputusan ini berat tetapi tidak terelakkan. Erik ten Hag, mantan manajer Manchester United, muncul sebagai kandidat kuat pengganti Sahin. Dengan prestasi membawa MU meraih Piala Liga dan FA, serta hubungan baiknya dengan penasehat klub Matthias Sammer, peluang ten Hag melatih Dortmund semakin besar. Sementara itu dari tanah air, mantan pelatih timnas Shin Tae-yong kini mencoba dunia seni peran. Ia terlihat syuting film horor komedi berjudul The Ghost Sucker di Subang. Dalam film ini STI akan tampil sebagai cameo, berperan sebagai dirinya sendiri yang memberikan arahan teknis kepada tim sepak bola kampung. Saat diwawancarai, Shin menyebut proyek ini sebagai cara mengisi waktu luang. Meski tidak lagi di bangku pelatih, kehadirannya tetap menginspirasi para penggemar sepak bola. Film ini dijadwalkan tayang akhir tahun dan diharapkan membawa warna baru bagi karir Shin di luar lapangan hijau. Masih dari tanah air, Ragnar Oratmangun, pemain keturunan Maluku, kelahiran Belanda, mengungkapkan alasan mendalam di balik keputusannya menjadi WNI. Ragnar memeluk agama Islam sejak usia 15 tahun, jauh sebelum tawaran bergabung dengan timnas Indonesia datang. Islam adalah bagian terbesar dalam hidup saya, dan Indonesia dengan mayoritas penduduk Islam membuat saya merasa seperti di rumah, ungkap Ragnar. Sejak resmi menjadi WNI pada Maret 2024, Ragnar langsung menjadi andalan di timnas Indonesia. Pemain berusia 27 tahun ini juga memiliki hubungan kuat dengan tanah air melalui pamannya, Jauhari Oratmangun, yang menjabat sebagai duta besar Indonesia untuk China. Saya bangga bisa menjadi bagian dari salah satu negara muslim terbesar, ungkap Ragnar penuh haru.
Liverpool di bawah asuhan Arne Slot terus menunjukkan performa impresif. Dalam 33 pertandingan, mereka mencatat 26 kemenangan, 5 hasil imbang, dan hanya 2 kekalahan. Terbaru, kemenangan 2-1 melawan Lille di Liga Champions menegaskan dominasi mereka. Mohamed Salah dan Harvey Elliott menjadi pahlawan di Anfield, memastikan Liverpool tetap sempurna dengan 7 kemenangan dari 7 pertandingan. Tidak heran, legenda Liverpool Stephen Warnock menyebut tim ini menakutkan bagi lawan-lawan di Eropa. Arne Slot telah membuat Liverpool sulit dikalahkan. Mereka solid bertahan dan terus menyerang, ujar Warnock. Liverpool kini memuncaki klasemen Liga Champions dengan 21 poin dan siap melanjutkan dominasi mereka di laga berikutnya melawan Ipswich Town. Mason Greenwood resmi meninggalkan mimpi memperkuat timnas Inggris. Meski tampil luar biasa di Getafe dan Marseille, bintang 23 tahun ini tetap diabaikan oleh pelatih baru Inggris Thomas Tuchel. Greenwood akhirnya memilih bergabung dengan timnas Jamaika. Keputusan ini membuka peluang besar baginya untuk bersinar di zona CONCACAF, bersaing dengan negara-negara kuat seperti Amerika Serikat dan Meksiko. Musim ini, Greenwood tampil fenomenal bersama Marseille, mencetak 12 gol dan 3 assist dalam 18 pertandingan Ligue 1. Dengan potensi yang ia miliki, Jamaika kini punya senjata andalan di lini depan mereka. Greenwood siap memulai perjalanan baru dalam karir internasionalnya. Beralih ke Old Trafford, kekalahan Manchester United dari Brighton memicu ledakan emosi Ruben Amorim. Menurut laporan The Athletic, pelatih United itu menghancurkan televisi di ruang ganti Old Trafford, melampiaskan kekesalan pada performa buruk timnya. United kini hanya meraih 7 kemenangan di Premier League musim ini. Terpuruk di papan bawah klasemen, Amorim bahkan menyebut timnya sebagai yang terburuk dalam sejarah MU. Kekalahan ini semakin mempertegas krisis di bawah kepemimpinan Sir Jim Ratcliffe. Dengan tekanan yang terus meningkat, MU harus segera bangkit dimulai dari laga Liga Eropa melawan Rangers. Apakah Amorim mampu memperbaiki keadaan? Beralih ke Belanda, pemain timnas Indonesia yang membela NEC Nijmegen, Calvin Verdong, tengah mendapat pujian. Pemain timnas Indonesia ini mencetak gol indah dengan sepakan keras kaki kiri saat NEC Nijmegen mengalahkan Fortuna Sittard 4-1. Gol ini menjadi gol pertama Verdong di Eredivisie musim ini sekaligus gol ke-6-nya bersama Nijmegen. Akun resmi Nijmegen di X bahkan memuji dengan tulisan bahasa Indonesia, "Sungguh gol yang indah Calvin," lengkap dengan bendera merah putih. Aksi ini semakin memperkuat peran Verdong sebagai pemain andalan klubnya. Gol spektakuler ini tentu menjadi kebanggaan bagi para penggemar di Indonesia. Tidak hanya Verdong saja yang sedang dipuji, Alex Pastur, asisten pelatih timnas Indonesia, menunjukkan dedikasi luar biasa dengan belajar bahasa Indonesia. Sebelum memantau Tom Haye di laga Almere melawan Heracles, Pastur membagikan unggahan di Instagram dengan 3 buku bahasa Indonesia yang sedang dipelajarinya. Buku itu mencakup panduan untuk pemula, pengucapan, dan kosakata dasar. Bersiap untuk tantangan luar biasa ini, tulisnya dalam unggahan. Langkah Pastur ini menuai pujian dari netizen tanah air yang semakin yakin dengan komitmennya dalam membantu perkembangan timnas Indonesia. Semangat Pastur menjadi inspirasi di tengah harapan besar untuk masa depan skuad Garuda. Setelah kunjungan intensif ke Indonesia, Patrick Kluivert diduga terbang ke Inggris untuk memantau pemain keturunan potensial. Nama-nama seperti Ian Maatsen, Milan Manhoef, Pascal Struijk, dan Jensen Schild masuk dalam radar pelatih timnas Indonesia ini. Mereka memiliki posisi vital yang bisa memperkuat skuad Garuda mulai dari lini serang hingga pertahanan. Sebelumnya, Kluivert berhasil meyakinkan Jairo Redwold untuk menjadi WNI. Misi besar selanjutnya adalah menambah amunisi demi meningkatkan peluang Indonesia di Piala Dunia 2026. Kehadiran para pemain keturunan ini bisa menjadi perubahan besar bagi timnas Indonesia. Menarik dinantikan siapa yang akan bergabung berikutnya.